Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini mata pelajaran IPS, marilah anak-anak sebelum kita mulai berdoa dulu dengan bacaan Fatihah, semoga ilmu kita bermanfaat dan barokah. Anak-anakku sekalian, sekarang materi kita untuk kelas 9 adalah pasar bebas. Apa itu pasar bebas? Pasar bebas atau dikenal juga dengan perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Perdagangan bebas dapat dicontohkan dengan Uni Eropa, MEA, APEC, WTO, dan sebagainya. Sekarang kebijakan perdagangan bebas. Yang pertama yaitu perdagangan barang tanpa pajak termasuk tarif atau hambatan perdagangan lainnya. Yang kedua, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Yang ketiga, akses ke pasar yang diatur. Yang keempat, akses informasi pasar yang tidak teratur. Yang kelima, perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Anak-anakku sekalian, meskipun namanya pasar bebas, sebenarnya tidak benar-benar bebas, melainkan terdapat suatu aturan tertentu yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Dengan tidak adanya suatu hambatan yang diterapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan perdagangan, tentu terdapat suatu kebebasan aturan, yaitu cara dan juga jenis barang yang dijual. Sekarang Bu Hendro lanjutkan pasar bebas. Di sini ditulis ada 5. Yang pertama yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Yang kedua ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Yang ketiga Asia Pacific Economic Corporation yaitu APEC. Yang keempat Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Yang kelima World Trade Organization yaitu WTO. Sekarang Bu Hindun akan jelaskan yang pertama, yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Apa itu? Yaitu masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Masyarakat ekonomi ASEAN atau yang biasa disingkat menjadi MEA secara singkatnya bisa diartikan sebagai bentuk integrasi ekonomi ASEAN yang artinya semua negara-negara berada di bawah kawasan ASEAN menetapkan sistem perdagangan bebas. Jadi pelopornya itu ada 5 negara, yaitu yang pertama Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Singapura. Latar belakang berdirinya ASEAN ini antara lain ya karena adanya KTT di Bali pada bulan Oktober 2003 dan KTT pada tahun 1997. Sehingga pada saat itu ada pemimpin-pemimpin dari 5 negara ini mengintegrasikan masyarakat ekonomi ASEAN, yaitu tujuan yang utama integrasi pelaku ekonomi kawasan regional negara-negara ASEAN. Sehingga ini sebetulnya akan diterapkan tahun 2020, tahun 2015 itu ternyata sudah dilaksanakan. Jadi saya jelaskan anak-anakku sekalian bahwa kerjasama negara-negara di seluruh dunia, kalau untuk ASEAN itu namanya kerjasama regional. Jadi ada namanya kerjasama teritorial, ada kerjasama regional, ada kerjasama bilateral, ada kerjasama multilateral. Saya yakin anak-anak semuanya sudah tahu. Sekarang Ibu lanjutkan yang kedua, yaitu ASEAN Free Trade Area atau AFTA. ASEAN Free Trade Area atau AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya ekonomi perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional. Jadi regional itu adalah kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara.
Jadi AFTA itu pasar bebas hanya khusus di kawasan Asia Tenggara. Nah, ini dilaksanakan KTT ASEAN keempat di Singapura tahun 1992, terus KTT ASEAN dipercepat lagi tahun 2003, terus tahun 2000 dipercepat 2002, sehingga pasar bebas ini memang benar-benar harus dilaksanakan di negara kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang Bu Hendun lanjutkan mengenai tujuan AFTA. Tujuan AFTA itu yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN. Terus yang kedua, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Jadi saya jelaskan anak-anakku sekalian, sebenarnya zaman modernisasi itu ada namanya globalisasi, ada namanya modernisasi, ada namanya westernisasi. Persaingan ekonomi antar negara-negara di seluruh dunia itu namanya persaingan ekonomi global. Terus yang ketiga, menarik lebih banyak foreign direct investment atau FDI. Anak-anakku sekalian, sekarang Bu Hendun lanjutkan mengenai yang dijelaskan ada 5 tadi ya. Kerjasama pasar bebas itu tadi kan jumlahnya ada 5. Sekarang yang ketiga adalah Asia Pacific Economic Corporation atau APEC. Apa itu? Perubahan Uni Soviet dan Eropa Timur ya. Pada saat jadi APEC itu adalah kerjasama ekonomi Asia dan Pasifik. Apa isinya mengenai Asia Pacific Corporation atau APEC, yaitu perubahan di Uni Soviet dan Eropa Timur. Pada saat itu negaranya adalah komunis karena runtuhnya Uni Soviet, sistem komunis yang tertutup secara bertahap diikuti oleh negara Eropa Timur, sehingga pada saat adanya pasar bebas ini berubah menjadi sistem ekonomi liberal. Liberal itu artinya adalah kebebasan. Jadi negara Eropa terutama itu adalah menganut sistem demokrasi liberal. Jadi demokrasi yang diterapkan setiap individu masyarakatnya itu adalah kebebasan, tapi kebebasan yang tetap sesuai dengan demokrasi yang ada di negara itu. Sekarang Bu Hendun lanjutkan mengenai tujuan APEC. Tujuan APEC yang pertama yaitu meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Di sini tidak jelaskan, tapi nanti kalian juga bisa melihat buku paket atau buku LKS ya, itu kalian baca karena tidak ditulis di sini. Yang kedua yaitu menjalankan kebijaksanaan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah, mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Yang keempat yaitu meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Yang kelima yaitu memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Yang keenam yaitu tempat usaha negara maju untuk membantu negara berkembang. Sebetulnya mengenai isi APEC itu ada, antara lain juga mengenai manfaat APEC, terus prinsip kerjasama APEC itu kalian lihat sendiri ya. Jadi intinya adalah apa yang dimaksud APEC itu sudah dijelaskan oleh Bu Hendun. Sekarang Bu Hendun lanjutkan yaitu yang keempat, Uni Eropa atau Masyarakat Ekonomi Eropa atau MEE. Apa itu? Ini juga kerjasama dalam bidang perdagangan. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Eropa mengalami kemiskinan dan perpecahan. MEE ini adalah untuk mempersatukan negara-negara Eropa. Jadi tujuan utama adalah untuk menyusun melaksanakan politik perdagangan bersama, mendirikan daerah perdagangan bebas di negara-negara Eropa. Jadi termasuk juga Indonesia. Antara lain kalau Indonesia ini adalah perdagangan bebasnya itu ada namanya kerjasama masyarakat ASEAN, itu adalah MEA. Sekarang tujuan MEE yang pertama
yaitu menghapus semua rintangan yang menghambat lajunya perdagangan internasional. Yang kedua, meluaskan hubungan dengan negara-negara selain anggota MEE untuk mewujudkan tujuannya, yaitu MEE membentuk pasar bersama Eropa, Common Market, keseragaman tarif dan kebebasan bergerak dalam hal buruh, barang, serta modal. Yang ketiga, integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja. Yang keempat, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara-negara anggota. Sekarang yang terakhir yaitu World Trade Organization atau WTO. Nah, ini latar belakang berdirinya WTO, ini antara lain yaitu sebagai organisasi perdagangan dunia, merupakan satu-satunya badan internasional yang mengatur masalah perdagangan internasional. Sekarang Bu Hendro lanjutkan mengenai tujuan WTO. Yaitu yang pertama, menciptakan rangkaian aturan prinsip guna mengatur perdagangan internasional. Yang kedua, menyusun kewajiban anggota untuk menjamin berjalannya sistem internasional non-diskriminasi. Yang ketiga, menyediakan forum untuk membicarakan isu-isu perdagangan internasional. Yang keempat, menyediakan mekanisme penyelesaian perdagangan internasional. Yang kelima, meningkatkan kesejahteraan negara-negara anggota melalui perdagangan bebas. Yang keenam, membantu produsen barang dan jasa serta eksportir dan importir dalam kegiatan perdagangan. Nomor 7, mendorong lebih terbukanya perdagangan dunia. Anak-anakku sekalian, mungkin kalian yang disampaikan oleh Bu Hindun itu tadi ada kata-kata diskriminasi. Apa itu artinya? Nah, diskriminasi itu artinya perbedaan. Kalau disintegrasi itu artinya adalah perpecahan. Itulah anak-anakku sekalian yang perlu Bu Hindun sampaikan. Semoga apa yang kalian dapatkan tadi bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.